Lihat pas ke depan itu ada sosok tinggi besar, wajahnya busuk, matanya melotot, warnanya merah, keluar darahnya. Sahabat-sahabat Sandi Allah dimanapun kalian berada, kali ini saya dan tim Sandi Allah mendapat sebuah kiriman dari Mbak Cici dari Bandung tentang pengalamannya di Gunung Salak. Awalnya Mbak Cici itu berencana mendaki di Gunung Salak dengan 4 orang. Nah, pas waktu mau hari hanya itu, temannya itu nggak bisa karena tidak dapat cuti. Jadi sudah rencana pas hari H itu nggak jadi karena temannya Mbak Cici 3 orang tersebut, 2 cewek 1 cowok itu nggak dapat cuti dari perusahaan yang di tempat kerjanya itu. Nah, kemudian Mbak Cici bilang ke teman-temannya yang nggak jadi ikut itu, kalau kalian nggak ikut, saya tak solo hiking sendiri. Nah, akhirnya Mbak Cici dari Bandung naik bus, bus terus kemudian naik angkot. Nah, setelah naik angkot itu pas waktu maghrib, jadi Mbak Cici turun situ dan melakukan sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib kemudian prepare, ditanya sama si angkotnya, emangnya mau kemana Mbak, kok sendirian bawa tas besar gini? Anu Pak, mau daki ke Gunung Salak. Nah, kemudian naik lagi sampai sampai kayak tempat parkir itu kan kayak land gitulah, itu nggak bisa masuk sampai tempat perizinan. Jadinya sampai situ itu berhenti, kemudian turun situ. Sebelum tempat perizinan itu ada ibu bilang, mau kemana nak, malam-malam kok sendirian? Nah, itu sudah waktu pukul 8 malam itu lah. Jadinya sama ibu-ibu itu dibilangin, mau kemana nak, kok malam-malam bawa tas carrier besar gini, kok sendirian gitu. Nah, akhirnya dijawab sama si Mbak Cici itu Bu, saya mau ke Gunung Salak. Nah, lewat jalur mana kamu? Lewat jalur kebun jeruk itu. Oh, jangan di situ nak, lewat lain aja, soalnya kemarin itu baru ada orang meninggal di situ karena hilang. Nah, akhirnya mending tidur rumah saya aja Kak, nak itu. Mending bermalam di rumah saya aja. Enggak Bu, nanti tidur di base camp sana ada. Oh ya udah nak, hati-hati ya nak ya. Nah, akhirnya si Cici itu berjalan sampai surat perizinan itu. Akhirnya di situ mengurus izin. Nah, terus akhirnya sudah dibilangin sama kayak penjaganya itu, dibilangin nanti jangan trekking dulu ya, soalnya ini sudah malam, nanti takutnya ada apa-apa, soalnya perempuan sendirian. Iya Pak, nanti saya berhenti di base camp aja kok. Nah, akhirnya si Mbak Cici lanjut sampai base camp. Antara perizinan sampai base camp itu kurang lebih setengah jam ada. Nah, sampai sana itu pas waktu mau beranjak ke base camp itu sudah kayak bulu kuduk merinding semua. Soalnya kan itu jalanannya dari dari surat perizinan itu, dari perizinan sampai base camp itu ada suara-suara kayak suara kunti, pokoknya campur aduk, lihat orang tinggi besar. Nah, akhirnya si Cici ini tetap nekat mau tidur di base camp itu karena sudah malam. Nah, ketika sudah nyampe di base camp itu banyak orang di situ, akan tapi nggak ada yang bicara sama sekali. Sudah sampai base camp lah. Perkiraan Cici pas waktu di rumah tadi, Mbak Cici itu
kemungkinan saya mendaki sendiri aja, mungkin di sana banyak orang. Kan biasanya kalau daki-daki itu kan di atas itu sudah, maksudnya sudah banyak teman-teman di sana, biasanya dari pendaki lain itu sudah ada. Nah, tapi pas waktu itu padahal itu malam minggu, ya ada tapi orangnya itu cuek semua, nggak bilang nggak apa. Biasanya kalau anak pendaki kan biasanya solidaritasnya kuat, jadi mendirikan tenda itu ada yang bantu. Nah, tapi pas itu tuh nggak mau tahu. Nah, akhirnya di situ si Cici mendirikan tenda, Mbak Cici itu mendirikan tenda di bawah pohon besar. Tempatnya itu enak, jadi rata gini, nggak doyong gini, nggak. Jadi tempatnya itu rata. Jadi si Mbak Cici mendirikan tenda di situ. Nah, anehnya pas waktu mendirikan tenda, Mbak Cici itu lihat ke atas. Di atas itu ada sosok putih sambil terbang-terbang, melayang-melayang di atas pohon yang besar tersebut. Nah, Mbak Cici sampai lihat itu, dia mau teriak tapi enggak, saking takutnya enggak bisa ngomong apa-apa si Mbak Cici. Ya itu mungkin kayak kuntilanak gitu, terbang sambil tertawa. Tertawa. Nah, akhirnya Mbak Cici itu saking takutnya pindah tempat. Awalnya di bawah pohon besar tersebut, pindah ke yang dekat dengan tenda itu. Nah, itu baru tanya yang teman-temannya tadi, yang pendaki-pendaki lain itu baru tanyanya cuma kenapa pindah, cuma gitu aja. Enak di sini kok di sana kayak ada tonjolan gitu. Nah, akhirnya cuma gitu aja tanya, sangat cuek banget. Nah, akhirnya si Mbak Cici mendirikan tenda di situ. Pas waktu mendirikan tenda itu nggak ada yang bantu, jadi semua itu nggak mau tahu, pendaki-pendaki lain di situ nggak mau tahu. Nah, akhirnya mendirikan tenda situ. Pas itu hujan sangat lebat juga, angin kencang banget. Rasanya gimana? Perempuan daki sendiri, bayangkan. Akhirnya Mbak Cici mendirikan tenda di situ. Terus tendanya sudah berdiri lah. Akhirnya nggak bisa langsung tidur. Akhirnya Mbak Cici main HP di situ sambil handsetan. Tiba-tiba kan tenda kan dikasih penerang gitu, lighting ya, kan lihat terang. Nah, pas ada orang di depan tenda atau di samping tenda itu kelihatan. Nah, pas itu ada kayak orang jalan itu, tapi dilihat bayangannya itu nggak ada kepalanya, jadi jalan samping tenda gitu. Ya Mbak Cici itu agak-agak ngelirik gitu, jadi agak ngelirik itu kok nggak ada kepalanya. Saking takutnya langsung sambil mendekat gini, Mbak Cici sambil mendekat gini. Saking takutnya sampai pukul 2 itu masih ada, masih mumet-mumet situ. Entah itu apa, nggak tahu, nggak berani mau lihat keluar tuh, nggak berani si Cici tersebut. Nah, akhirnya sampai ketiduran, bangun setengah 6 bangun Mbak Cici saking takutnya. Ya pas waktu keluar tenda itu nggak ada tenda sama sekali. Jadi tenda yang awalnya banyak tersebut, pendaki-pendaki lain itu nggak ada sama sekali. Tapi si Cici itu kayak maksudnya berbaik sangka gini, mungkin sudah pulang duluan mungkin. Terus akhirnya si Cici itu nggak langsung turun, enggak, malah di situ dulu sambil lihat-lihat pemandangan di base camp tersebut, nggak langsung naik, malah naiknya itu malam harinya lagi. Nah, akhirnya pas waktu prepare mau naik lagi ke puncak, si Cici tersebut ke toilet. Ternyata si Cici itu head, pas waktu daki itu head. Jadi dia bingung, kan dia tahu kalau ada
kalau gimana ya, kalau di tempat lain nggak ada, kalau pas waktu itu tuh nggak boleh daki karena nanti ada gini kan. Nah si Cici itu ingat itu, tapi si Cici itu nggak, masa bodoh, nggak apa-apa mungkin. Nah, akhirnya sudah dari toilet prepare, terus si Cici naik, trekking ke atas. Pas waktu ke atas itu belum sampai puncak, di Gunung Salak itu belum sampai puncak, itu pas kan daki kan lihat bawah gini lah, kan nggak pas jalannya kan agak naik gitu, lihat bawah gini, pas melihat pas ke depan itu ada sosok tinggi besar, wajahnya busuk, matanya melotot, warnanya merah, keluar darahnya. Dan si Cici itu langsung lari sampai bawah itu, sampai nggak lihat jalan, langsung lari sampai ke bawah itu. Nah, maksudnya sampai ke surat perizinan itu, entah itu nggak tahu ada apa, itu langsung diterasak semua sampai bawah. Akhirnya sampai bawah itu, untungnya ada si bapak yang jaga, kayak penjaga, maksudnya pendaftaran gitu, lupa saya. Nah, sampai situ lah akhirnya ditanya sama bapak-bapak tersebut, kenapa nak kok sampai kayak gini gitu? Sampai berdarah, soalnya jatuh bangun sampai lari gitu, saking takutnya si Cici tersebut. Nah, akhirnya bapak sampai tidak bisa mau ngomong, itu saking sulitnya, soalnya sudah bahasa Jawanya itu tenggengen, kalau nggak salah ya tenggengen. Nah, sampai tidak bisa bilang apa-apa. Dan akhirnya si bapak itu manggil rekan-rekannya tim SAR kayak dipanggil semua. Nah, terus diantarkan si Cici itu sambil dilihat, kan si Cici nggak bisa ngomong, nggak bisa dilihat KTP-nya, dicari di carrier-nya, dibongkar itu. Akhirnya diantarkan si Cici itu ke rumah. Sampai rumah itu si Cici belum sampai sadar. Setelah selang 5 jam mungkin si Cici itu baru sadar, cerita kalau tadi ada gini, ada kejadian gini lah. Nah, begitulah maksudnya kesimpulan dari cerita ini adalah, jika kalian, maksudnya kalau kalian ragu dalam melakukan tersebut, jangan sampai diteruskan. Tidak mayari buka, tinggalkan apa saja yang kamu ragukan. Jadi kalau kalian ragu, sekiranya ragu, hati nggak mantap, nggak usah diteruskan, nanti akan beribat fatal. Sekian cerita ini saya akhiri. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.